Cek. Halo sobat nih, sorry coy, baru bisa upload sekarang karena kemarin di hari Minggu itu channel ini kena sedikit peringatan, jadi nggak bisa upload dulu untuk sementara waktu. Dan sekarang setelah gua banding, pada akhirnya diizinkan untuk upload ulang ataupun lanjutkan upload. Jadi sekarang baru bisa gua bikin untuk videonya lanjutannya untuk si Jaupa. Dan sorry ya, kemarin itu nggak bisa karena memang ya seperti yang gua katakan sebelumnya, dapat peringatan katanya konten berulang. Padahal yang ulang siapa? Nggak ada yang ulang tahun bang. Tapi kena suspend, jadi terpaksa gue harus nunggu bikin video banding dan akhirnya diterima. Jadi bisa dilanjutkan untuk cerita dan juga upload di channel ini. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah ceritanya yang sempat tertunda di hari Minggu kemarin. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Gus Santong dia telah menunjukkan aksi yang luar biasa hingga membuat Sekte Xuan Tian mereka porak-poranda. Dan di sini Master Sekte Xuan pada akhirnya dia menemukan putranya di balik reruntuhan sektenya yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Gus Santong. Dan di sini mereka berdua pun kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Zhao Fan dan juga kelompoknya, dan mereka bersumpah kalau mereka akan membalaskan ini di masa depan. Tapi di sini mereka berdua terdiam ketika Zhao Fan dan juga yang lainnya datang mendekati mereka. Dan di sini Zhao Fan dia memberikan sebuah peringatan dan pilihan kepada orang tua itu, apakah dia ingin bertahan atau dia ingin berakhir di tempat ini. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Fan membuat orang tua ini dia pun masih mencoba untuk dapat menjaga harkat martabatnya dan menolak berbicara dengan Zhao Fan, hingga membuat Zhao Fan dia tidak punya pilihan lain selain memaksanya dengan cara menangkap putranya tepat di hadapan dari bapaknya sendiri. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Master Sekte Xuan. Melihat saat ini Xuan Soyu putranya ditangkap oleh Zhao Fan, yang membuat orang tua ini dia pun bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Zhao Fan kepada putranya. Tunggu dulu, apa yang ingin kau lakukan? Ucap dari orang tua ini melihat putranya ditangkap oleh Zhao Fan, dan dia benar-benar tidak terima dan dia mencoba untuk dapat menyerang Zhao Fan. Tapi karena memang saat ini dia terluka parah, membuat dirinya pun gak sanggup untuk dapat melakukannya. Dia jatuh tepat di hadapan dari Zhao Fan, dan itu membuat Zhao Fan dia pun bertanya, sekarang berikan jawabanmu, apakah kau ingin masih bertahan hidup? Ucap dari Zhao Fan yang membuat orang tua ini gak punya pilihan lain selain mengikuti apa mau Zhao Fan. Saat ini dia nggak bisa melakukan apapun demi putranya dan juga dirinya sendiri, hingga membuat orang tua ini dia berujar semut saja berjuang untuk dapat hidup, apalagi manusia. Ujar dari orang tua ini, Zhao Fan, sekarang katakan apa yang ingin kau inginkan. Ujar dari orang tua itu yang membuat Zhao Fan dia pun tersenyum dan melepaskan Xuan Soyu. Ya, begitulah Master Sekte Xuan, begitulah seharusnya kau lakukan. Di sini Zhao Fan dia mengatakan orang yang tahu keadaan adalah orang yang cukup cerdas, dan sekarang lakukanlah. Ucap dari Zhao Fan yang membuat Zhao Fan dia pun melemparkan giok kepada orang tua ini, yang tentunya membuat orang tua ini dia pun bingung dengan apa maksud dari Zhao Fan memberikannya sebuah giok. Dan untuk Zhao Fan dia pun mengatakan tidak ada yang ingin aku katakan, dan aku cuma ingin ataupun sedikit berharap agar kau mau menulis apa yang aku katakan. Tidak, harusnya aku tidak mengatakan kalau aku berharap, tapi aku katakan kalau kau harus menulisnya. Ucap dari Zhao Fan yang membuat orang tua ini dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak beres, dan dia juga berpikir jika saja dia menulisnya secara langsung dengan menggunakan kekuatan jiwa miliknya, artinya ini adalah sebuah konfirmasi benar kalau dia yang menulisnya, karena akan ada jejak jiwa di giok ini, yang membuat orang tua ini dia juga mengatakan kalau Zhao Fan adalah orang yang sangat-sangat berani, dan sepertinya Zhao Fan ingin memberikan sebuah keterangan yang tidak benar kepada Sekte Xuan Long dan menyalahkan Sekte Xuan Tian atas apa yang telah terjadi di tempat ini. Ya kan, ucap dari orang tua itu. Namun di sini orang tua ini dia juga berpikir jika saja giok ini sampai kepada Sekte Xuan Long dan terdapat jejak jiwa yang dia miliki di dalamnya, itu akan membuat mengkonfirmasi kalau berita ini ataupun apa yang ada di giok ini benar, yang akan membuat Sekte Xuan Tian mereka benar-benar akan menanggung semua konsekuensi yang akan diminta oleh Zhao Fan, yang membuat orang tua itu dia pun tahu kalau dia benar-benar berurusan dengan para iblis. Namun untuk Zhao Fan dia pun mengatakan kepada Master Sekte Xuan untuk mencatat dan juga menulis apa yang aku katakan, dan kalau kau menolaknya maka aku tidak akan pernah bisa merasa aman untuk dapat terus membiarkan kau hidup. Kalau kau menolaknya tentunya
tempat ini benar-benar akan berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Ucap dari Zhao Fan yang memberikan sebuah peringatan keras kalau dia akan melenyapkan sekte Xuantian, yang membuat orang tua ini dia pun benar-benar marah dan tidak terima. Kau berani kau, kenapa? Sambut dari Zhao Fan yang tidak peduli, dimana dia mengatakan kenapa? Memangnya kenapa kalau sekte ini benar-benar akan dilenyapkan? Di sini Zhao Fan dia juga mengatakan kalau saat ini wilayah tengah mereka juga sudah mulai bergerak dalam ada 100 macam alasan yang bisa aku gunakan untuk dapat menghancurkan sekte Xuantian ini. Lagi pula Qin Chen dan juga yang lainnya mereka akan ada di sekte Xuanlong nantinya, dan mereka akan mewakili sektemu, dan tentunya mereka hanya perlu memberikan sedikit keterangan dan itu akan membuat sekte Xuanlong mereka tidak akan lagi peduli dengan apa yang akan terjadi dengan sekte Xuantian jika saja mereka mendapatkan sebuah kabar dari murid-murid dari sekte Xuan milikmu kalau sekte Xuanmu telah dihancurkan oleh orang-orang yang berasal dari wilayah tengah. Dan apakah kau pikir sekte Xuanlong mereka akan melakukan sebuah penyelidikan untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak, karena ini tidak sepenting itu, ucap dari Zhao Fan. Karena asal kau tahu, aturan yang diberikan oleh sekte Xuanlong untuk tidak menghancurkan satu sama lain di antara 9 sekte itu terjadi karena di saat aman, saat wilayah barat masih aman. Tapi saat ancaman dan juga kekacauan itu datang sesungguhnya, maka sekte Xuanlong tentunya dia tidak akan lagi peduli untuk dapat mengurus tentang apa yang telah terjadi kepada sekte kecil seperti ini. Dan tentunya mereka pasti akan lebih memprioritaskan kekuatan militer di wilayah barat dan Master Sekte Xuan. Dan kau harusnya lebih tahu kan apa yang akan terjadi, karena kau lebih lama tinggal di wilayah barat dibandingkan dari siapapun, ucap dari Zhao Fan yang membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya apa yang diucapkan oleh Zhao Fan itu benar. Apalagi jika memang wilayah tengah sudah mulai bergerak, yang membuat orang tua ini dia nggak punya pilihan lain selain membenarkan apa yang diucapkan oleh Zhao Fan. Ya, itu benar. Jika saja wilayah tengah mereka juga sudah benar-benar bergerak, tentunya sekte Xuan milikku dan tentunya kedua supreme mereka pasti akan memandang rendah apa yang telah terjadi dengan sekte Xuan milikku, ucap dari orang tua itu, yang hal itu pun dibenarkan oleh Zhao Fan. Dimana Zhao Fan dia pun tersenyum dan dia juga mengatakan, baiklah kalau begitu sekarang kau harus mencatat apa yang aku ucapkan. Pertama yaitu Qin Chen. Kau telah merekrutnya untuk dapat mengikuti turnamen naga ganda, dan setelah turnamen naga ganda usai maka dia bebas. Namun kau telah menahannya dengan paksa, dan aku Zhao Fan sebagai suaminya tentunya aku datang untuk dapat menjemput istriku. Tapi sayangnya dia telah dipermalukan oleh para tetua dari sekte Xuantian, dan itulah akar permasalahannya. Lalu para tetua dari sekte Xuantian mereka membawa banyak murid, dan juga para tetua mengintimidasi seorang murid yang cukup lemah, sedikit lemah seperti diriku, hingga membuat para tetua dari sekte Moche benar-benar tidak terima ketika murid mereka dilemahkan dan juga direndahkan oleh sekte Xuantian, hingga membuat mereka datang untuk dapat membantu diriku, ucap dari Zhao Fan yang memberikan sebuah sedikit alasan kenapa terjadi pertempuran ini, yang tentunya hal itu tidak dapat diterima oleh Master Sekte Xuan. Dan dia mengatakan, lemah? Kau berpikir kalau kau lemah kau saja hampir menghancurkan seluruh sekteku. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa dikatakan lemah, ucap dari orang tua ini. Tapi di sini dia pun juga sadar betul kalau sepertinya selama ini dia telah bermain tepat di atas telapak tangan dari Zhao Fan, yang membuat orang tua ini menyadari betapa mengerikannya Zhao Fan. Dia sangat jahat, dia sangat licik, dia telah mengaturnya segalanya bahkan sebelum ini dimulai, ucap dari orang tua ini. Tapi untuk Zhao Fan dia nggak peduli, dan dia mengatakan pada akhirnya sekte Moche memenangkan pertempuran ini, dan sebagai persaudaraan sama-sama dari 9 sekte mereka menunjukkan belas kasih dan melepaskan sekte Xuantian dan tidak menghancurkan mereka lebih jauh lagi. Tapi sayangnya di dalam sebuah pertempuran korban pasti ada, walaupun memang agak sedikit terlalu banyak, tapi itu bukanlah niat kami untuk mengadakan sebuah pertempuran. Dan sekte Xuantian mereka juga telah merasa menyesal akibat pertempuran ini, dan mereka menawarkan permintaan maafnya kepada sekte Moche dan berjanji tidak akan lagi melanjutkan masalah ini, dan semua sudah selesai, ucap dari Zhao Fan. Dan sekarang aku rasa itu sudah cukup, dan apakah kau sudah mencatatnya semua dengan benar, ucap dari Zhao Fan yang membuat orang tua ini dia menyadari jika saja dia benar-benar memberikan catatan ini, itu akan membuat sekte Xuantian benar-benar telah dipermalukan dan dikalahkan. Tapi dia nggak punya pilihan lain, yang membuat orang tua ini dia berujar, ya aku telah melakukannya, dan sekarang apakah sudah cukup, ucap dari orang tua itu, yang dibenarkan oleh Zhao Fan. Iya, aku rasa itu sudah lebih dari cukup. Dan sekarang bagaimana para tetua dari sekte Moche? Apakah ada tambahan lainnya? Ucap dari Zhao Fan. Dan untuk para tetua lainnya mereka mengatakan kalau alasan yang sebelumnya sudah lebih dari cukup, dan
Dan mereka juga bisa memberikan sebuah keterangan kalau mereka datang ke tempat ini untuk dapat membantu pelayan Zhao merebut kembali istrinya. Jadi ya sesuai dengan aturan mereka dapat melakukannya, membantu murid mereka. Dan tentunya dengan alasan seperti ini Sekte Xuanlong tidak bisa melakukan apapun kepada Sekte Moche, ujar dari para tetua lainnya. Namun tiba-tiba jatuh, ada yang melakukan sebuah instruksi, dan itu adalah Kuilang. Di mana Kuilang dia mengatakan kalau alasan yang mereka berikan itu cukup, tapi itu belum cukup untuk dapat memancing simpati dari banyak pihak. Di mana Kuilang dia mengatakan haruskah mereka lebih menambahkan sedikit detail yang membuat Zhao Fan dia pun senang dengan apa yang dilakukan oleh Kuilang. Nah, lumayan, pada akhirnya kau tidak sia-sia mengikutiku selama ini, ucap dari Zhao Fan. Dan di sini Zhao Fan dia juga berpikir bagaimana jika mereka yang ada di jalan iblis setidaknya akan sedikit bermain dan seolah-olah kalau mereka ini berada di jalan kebenaran. Ini menarik, ucap dari Zhao Fan yang mengatakan kalau pada akhirnya Zhao Fan dia meminta kepada Master Sekte Xuan untuk kembali menulis, menambahkan kalau Master Sekte Xuan katakan dan tuliskan ini di dalamnya kalau kau ingin mengambil 2000 batu roh suci yang dimiliki oleh Zhao Fan dan putramu juga berusaha untuk dapat mengambil energi yin, dan itu membuat dirinya termakan dengan iblis yang ada di dalam hatinya. Dan Zhao Fan dan juga Sekte Moche lainnya dan juga para murid dari Sekte Moche serta yang lainnya mereka datang untuk dapat menghilangkan iblis yang ada di dalam hati Tuan Muda Xuan Soyu. Ucap dari Zhao Fan yang membuat orang tua ini dia benar-benar tidak terima. Apa? Kau gila? Kalau kau berasal dari sekte iblis, apakah kau ingin menyeberang ke jalan kebenaran? Ucap dari orang tua ini. Tapi di sini Zhao Fan menangkap Xuan Soyu kembali, di mana dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh orang tua itu, di mana dia mengatakan tulis saja semua yang aku katakan dan tak usah banyak omong kosong lagi. Sekarang hidupmu tergantung kepada diriku, ucap dari Zhao Fan yang membuat orang tua ini dia nggak punya pilihan lain selain mengikuti semua apa yang diinginkan oleh Zhao Fan. Ya, aku akan menulisnya, ucap dari orang tua ini yang akan bermain di telapak tangan dari Zhao Fan. Dan pada akhirnya Zhao Fan memenangkan pertempuran melawan Master Sekte Xuan, di mana Master Sekte Xuan dia juga memberikan sebuah klarifikasi yang memang tentunya itu didikte oleh Zhao Fan. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini untuk Zhao Fan, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan ya seperti biasa, kenapa gue terlambat uploadnya? Ya seperti itulah, tadi udah gue jelaskan di awal. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan. Bye, thank you.